Bayangkan ini, setiap malam sebelum tidur, pikiranmu terus berputar tanpa henti. Ada rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang menahanmu, membuatmu merasa terjebak di tempat yang sama. Kau ingin maju, kau ingin berubah, tapi selalu ada suara kecil di dalam kepalamu yang berkata, "Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau semua usahamu sia-sia?" Berhenti sejenak. Tarik napas dalam. Karena inilah saatnya aku ingin berbicara langsung ke dalam hatimu. Kau tahu, terkadang bukan keadaan di luar yang menahannya. Bukan orang lain, bukan dunia, bukan rezeki yang belum datang. Yang menahannya adalah satu hal yang terus kau pikirkan, siang dan malam. Coba jujur pada dirimu, apa hal itu? Mungkin rasa takut akan kekurangan, mungkin kenangan pahit masa lalu, mungkin rasa bersalah yang tidak pernah selesai, atau mungkin pikiran bahwa kau tidak cukup baik. Betul? Bukankah itu yang membuatmu sulit tidur, yang membuat dadamu terasa sesak, dan langkahmu terasa berat setiap kali mencoba bangkit? Aku tahu rasa itu, karena aku pun pernah terjebak di sana. Duduk dalam diam, memandangi langit malam, bertanya dalam hati, kenapa hidupku begini-begini saja? Kenapa doa-doaku tidak kunjung terkabul? Kenapa aku selalu kalah sebelum bertarung? Kau mungkin berpikir kau sendirian, tapi dengarkan ini, setiap manusia di dunia, entah dia seorang pekerja biasa, pengusaha besar, atau pemimpin yang kau kagumi, pernah melalui momen itu. Momen ketika pikiran menjadi musuh terbesar. Momen ketika suara dalam kepala lebih keras daripada suara doa. Dan inilah kebenaran pahit sekaligus indahnya. Pikiran yang terus kau pelihara, itulah yang menciptakan realitasmu. Jika kau terus memikirkan kekurangan, kau akan semakin kekurangan. Jika kau terus memikirkan kegagalan, kau akan semakin sulit melihat peluang. Jika kau terus memikirkan luka lama, kau akan sulit membuka pintu baru. Tapi, bayangkan seandainya kau berhenti. Berhenti memberi makan pada pikiran itu, berhenti menyiram benih ketakutan, dan mulai menyiram benih keyakinan. Apa yang akan terjadi? Kau mungkin berkata, tidak semudah itu. Dan aku setuju, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi ingatlah, seperti kata Napoleon Hill, setiap perubahan besar dimulai dari satu keputusan kecil dalam pikiran. Sekarang aku ingin kau lakukan sesuatu. Tutup matamu sejenak, tarik napas dalam, dan tanyakan kepada dirimu, pikiran apa yang selama ini paling sering menguras energimu? Pikiran apa yang membuatmu merasa tidak berdaya? Temukan jawabannya. Karena itulah kuncinya. Dan saat kau menyadarinya, aku ingin kau berhenti memberinya kekuasaan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajukan sesuatu padamu. Jika saat ini kata-kataku benar-benar menyentuh hatimu, jika kau merasakan seolah ini adalah suara yang sudah lama ingin kau dengar, tuliskan di kolom komentar, aku siap berhenti memikirkan hal yang menahanku. Ketik itu sekarang, jangan hanya simpan dalam hati, karena ketika kau menuliskannya, itu menjadi deklarasi. Itu adalah bukti bahwa kau berani melangkah. Setelah itu, tekan tombol like dan subscribe. Bukan sekadar untuk mendukung channel ini, tapi untuk mengingatkan dirimu sendiri bahwa hari ini kau membuat keputusan baru. Sekarang, mari kita kembali. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah ruangan. Selama ini, kau terus menaruh barang-barang lama di dalamnya. Rasa takut, keraguan, luka, kegagalan, ruangan itu penuh. Tidak ada tempat untuk cahaya baru masuk, tapi saat kau memutuskan berhenti memikirkan satu hal itu, kau mulai mengosongkan ruang. Kau membuka jendela. Kau membiarkan cahaya menembus masuk. Dan ketika cahaya itu masuk, kau merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kelegaan, ada ruang, ada kemungkinan. Untuk pertama kalinya kau mulai melihat bahwa hidup ini tidak menutup pintu bagimu.
Hidup ini menunggumu. Lihatlah betapa banyak hal yang sebenarnya menantimu di luar sana. Kesempatan baru, pertemuan yang bisa mengubah jalan hidupmu, rezeki yang selama ini tertahan, hanya karena pintumu tertutup oleh pikiran-pikiran lama. Kau mungkin bertanya, benarkah hanya dengan berhenti memikirkan sesuatu, hidupku bisa berubah drastis? Aku tidak meminta kau percaya sepenuhnya sekarang. Aku hanya meminta kau membuka hati sedikit saja. Karena perubahan selalu datang pada mereka yang bersedia memberi ruang. Hari ini bisa jadi awalnya. Hari ketika kau berhenti memberi kuasa pada pikiran yang salah. Hari ketika kau mulai menyalakan kembali lilin harapan di dalam hatimu. Ingat, hidupmu bukan kutukan. Hidupmu bukan kebetulan. Hidupmu adalah cerminan dari apa yang kau pikirkan, apa yang kau yakini, dan apa yang kau izinkan tinggal di dalam kepalamu. Dan jika hari ini kau berani berhenti, hanya berhenti, kau akan melihat sesuatu yang berbeda. Seperti kabut yang perlahan menghilang, memperlihatkan jalan yang sebelumnya tertutup. Mungkin kau belum bisa percaya sepenuhnya. Itu wajar, tapi biarkan kata-kata ini tinggal di hatimu. Karena pada blok berikutnya, aku akan menunjukkan kepadamu rahasia yang lebih dalam. Rahasia tentang alat yang sudah ada di dalam dirimu, menunggu untuk dibangkitkan. Sekarang, aku ingin kau bertanya pada dirimu, apakah aku berani berhenti memikirkan hal ini demi hidup yang lebih tenang, lebih berlimpah, lebih bermakna? Jika jawabanmu ya, maka bersiaplah. Karena perjalanan baru ini baru saja dimulai. Bayangkan sebuah kunci kecil yang kau genggam di tanganmu. Kunci ini sederhana, mungkin terlihat sepele, tapi kunci itu bisa membuka pintu besar yang selama ini kau kira terkunci rapat. Pintu itu adalah pikiran bawah sadarmu. Napoleon Hill pernah berkata bahwa pikiran bawah sadar adalah jembatan antara keinginan kita dan kenyataan yang kita alami. Ia tidak membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ia hanya menerima apapun yang kau tanamkan di dalamnya. Jika kau mengisinya dengan ketakutan, ia akan menciptakan lebih banyak alasan untuk takut. Jika kau mengisinya dengan keyakinan, ia akan membuka jalan menuju rezeki, kesempatan, dan kekuatan. Dan inilah rahasia yang jarang disadari orang. Kau punya kendali penuh atas apa yang kau tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar. Kau mungkin bertanya, bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa mengubah sesuatu yang tidak terlihat, yang berada jauh di dalam diriku? Jawabannya ada pada satu kata, autosugesti. Autosugesti adalah seni berbicara pada dirimu sendiri. Kata-kata yang kau ulang, bayangan yang kau ciptakan, doa yang kau bisikkan. Setiap kali kau berkata, aku tidak bisa, itu adalah autosugesti. Setiap kali kau berkata, aku mampu, aku layak, aku siap, itu juga autosugesti. Pertanyaannya, apa yang lebih sering kau katakan pada dirimu? Berhentilah sejenak dan perhatikan dialog batinmu. Karena tanpa kau sadari, itulah yang membentuk jalan hidupmu. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Jika ia menanam benih mangga, ia tidak akan memanen apel. Begitu pula dengan pikiran. Jika kau menanam benih keraguan, jangan heran jika yang tumbuh adalah kegagalan. Tapi jika kau berani menanam benih keyakinan, semesta akan bekerja sama untuk menumbuhkan buah keberhasilan. Dan disinilah iman. Iman kepada Tuhan, kepada doa, kepada dirimu sendiri, memainkan peran yang tak tergantikan. Karena iman adalah energi yang menggerakkan autosugesti menjadi kenyataan. Cobalah bayangkan, setiap doa yang kau panjatkan, setiap kata positif yang kau ulang, setiap visualisasi tentang masa depanmu, semua itu seperti mengetuk pintu semesta, dan semesta, dalam caranya yang misterius, merespons. Sekarang, aku ingin kau melakukan latihan sederhana. Ambil satu pikiran negatif
yang sering menghantuimu. Misalnya, aku tidak punya cukup uang. Sekarang, ubahlah dengan autosugesti. Rezekiku datang dari berbagai arah. Aku layak menerima kelimpahan. Katakan itu dengan suara hati. Ulangi, rasakan. Mungkin awalnya terdengar aneh, bahkan palsu, tapi ingat, pikiran bawah sadar tidak peduli apakah kau benar-benar percaya atau tidak. Yang ia peduli hanyalah apa yang kau ulang terus-menerus. Dan semakin sering kau mengatakannya, semakin dalam ia tertanam. Bayangkan otakmu seperti tanah liat. Setiap kata adalah sidik jari. Semakin sering kau menekannya, semakin kuat bentuknya. Hingga akhirnya, ia menjadi wujud nyata. Napoleon Hill menyebut ini sebagai desire, keinginan yang membara. Bukan sekadar ingin, bukan sekadar berharap, tapi hasrat yang menuntut untuk diwujudkan. Hasrat yang begitu kuat hingga tidak ada keraguan yang mampu memadamkannya. Sekarang tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar kau inginkan? Bukan apa yang kau kira mungkin, tapi apa yang sebenarnya di dalam hatimu kau dambakan. Apakah itu ketenangan? Apakah itu kesuksesan finansial? Apakah itu kesehatan, cinta, atau kebebasan? Tuliskan dalam pikiranmu. Bayangkan seakan-akan itu sudah milikmu. Rasakan seakan-akan kau sudah hidup di dalamnya. Itulah kekuatan visualisasi. Dan ketika visualisasi dipadukan dengan autosugesti, ditopang oleh iman, ia berubah dari sekadar mimpi menjadi magnet yang menarik kenyataan. Kau tahu kenapa banyak orang berdoa, tapi tidak semua doa terjawab? Bukan karena Tuhan tidak mendengar, tapi karena pikiran mereka sendiri menolak doa itu. Mereka berdoa meminta kelimpahan, tapi dalam hati kecilnya mereka berkata, "Aku tidak mungkin kaya." Mereka berdoa meminta kesembuhan, tapi batinnya berkata, "Penyakit ini sudah terlalu parah." Doanya terbang ke langit, tapi autosugesti negatifnya menutup pintu jawaban. Namun ketika doa dan pikiran selaras, sesuatu yang ajaib terjadi. Semesta seakan bersekongkol untuk mengatur pertemuan, membuka jalan, mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Pikirkan ini, berapa banyak peluang yang sebenarnya sudah muncul di depanmu, tapi kau tidak melihatnya, hanya karena pikiranmu tertutup oleh rasa takut? Sekarang, saatnya membuka mata. Saatnya percaya pada kekuatan di dalam dirimu. Mulai hari ini, kau tidak lagi hanya korban dari pikiran. Kau adalah pengendali. Kau adalah penulis baru dari naskah hidupmu. Kau mungkin masih ragu, itu wajar. Tapi ragu bukan alasan untuk berhenti. Ragu adalah tanda bahwa kau berada di ambang pintu perubahan besar. Jadi, mulai sekarang, setiap kali pikiran lamamu mencoba kembali, hentikan sejenak. Katakan pada dirimu, "Aku memilih pikiran baru." Ulangi autosugesti yang sudah kau pilih. Visualisasikan dirimu dalam keadaan yang kau dambakan. Biarkan itu menjadi bagian dari rutinitasmu, sama seperti doa yang kau panjatkan setiap hari. Karena jika kau berani melakukannya, kau akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Hidupmu benar-benar mulai berubah. Dan inilah janji yang kuberikan padamu. Jika kau teruskan perjalanan ini, jika kau tetap berpegang pada keyakinan ini, maka blok berikutnya akan menunjukkan padamu bagaimana menghadapi pertarungan yang sebenarnya. Pertarungan bukan melawan dunia di luar, tapi melawan kebiasaan lamamu sendiri. Kau siap? Sekarang kita memasuki bagian yang paling berat, tapi juga paling penting dalam perjalanan ini. Pertarungan dengan dirimu sendiri. Ya, setelah kau menemukan kunci pikiran bawah sadar, setelah kau memahami kekuatan autosugesti dan visualisasi, akan datang fase yang jauh lebih sulit. Fase ini bukan tentang pengetahuan, bukan tentang apa yang sudah kau dengar atau kau catat. Fase ini adalah tentang disiplin, tentang tindakan berulang, tentang melawan dirimu yang lama. Ingatlah, setiap kali kau mencoba menanam benih baru,
gulma lama akan berusaha tumbuh kembali. Setiap kali kau berkata pada dirimu, "Aku layak," ada suara lain yang muncul, berkata, "Kau tidak cukup." Setiap kali kau berkata, "Aku bisa," ada bayangan masa lalu yang berbisik, "Kau sudah mencoba dan gagal." Itulah pertempuran yang sebenarnya, pertempuran dengan kebiasaan lamamu. Napoleon Hill pernah menegaskan bahwa pikiran manusia adalah ladang. Kau bebas menanam apapun di sana, tapi ladang tidak akan menghasilkan panen hanya dengan satu kali menanam. Kau harus menyiram, merawat, melindungi dari hama, membersihkan gulma. Dan itu artinya konsistensi. Disiplin adalah jembatan antara mimpi dan kenyataan. Tanpa disiplin, semua yang kau pelajari akan tetap hanya sebagai pengetahuan. Mungkin kau pernah bersemangat setelah membaca buku motivasi. Kau berjanji akan berubah. Hari pertama kau berlatih, hari kedua kau masih berusaha. Tapi hari ketiga kau kembali pada kebiasaan lama. Lalu kau berkata, "Mungkin ini memang bukan jalanku." Itu bukan karena kau tidak bisa. Itu karena kau belum cukup disiplin. Sekarang, aku ingin memberikan sebuah latihan praktis. Sederhana, tapi kuat. Latihan ini bisa menjadi tamengmu dalam menghadapi serangan pikiran lama. Setiap pagi, sebelum kau memulai aktivitas, ambillah waktu 5 menit. Hanya 5 menit. Duduk dengan tenang, tarik napas dalam. Katakan pada dirimu sendiri 3 kalimat ini. Aku adalah tuan atas pikiranku. Aku layak menerima kelimpahan dari semesta. Hari ini aku memilih untuk bergerak maju. Ucapkan perlahan. Rasakan setiap kata. Jangan terburu-buru. Biarkan suaramu menjadi gema di dalam hatimu. Setelah itu, visualisasikan dirimu hidup dalam kondisi yang kau impikan. Jika kau ingin ketenangan, bayangkan dirimu tersenyum, bebas dari beban. Jika kau ingin kelimpahan finansial, bayangkan dompetmu penuh, rekeningmu berlimpah, dan kau memberi pada orang lain dengan hati lapang. Jika kau ingin kesehatan, bayangkan tubuhmu segar, kuat, penuh energi. Lakukan ini setiap hari. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi setiap pagi hingga menjadi kebiasaan. Kau tahu kenapa ini penting? Karena musuh terbesarmu adalah rasa malas. Rasa malas akan berkata, "Tidak apa-apa kalau hari ini skip saja." Tapi, setiap kali kau menunda, kau sedang memberi kesempatan pada pikiran lamamu untuk kembali berkuasa. Disiplin adalah pedang, dan setiap kali kau menggunakannya, kau sedang menebas akar pikiran lama yang mencoba tumbuh kembali. Namun, jangan salah paham. Disiplin bukan berarti kau harus sempurna. Disiplin bukan berarti kau tidak boleh jatuh. Disiplin artinya, setiap kali jatuh, kau bangkit lagi. Setiap kali kau lupa, kau kembali lagi. Setiap kali pikiran lama menang sehari, kau pastikan esoknya pikiran barumu mengambil alih. Lihatlah ke dalam budaya kita, betapa banyak orang yang berhasil bukan karena mereka paling pintar, tapi karena mereka paling sabar. Kesabaran adalah bentuk tertinggi dari disiplin. Sabar bukan berarti pasrah. Sabar adalah bertahan ketika orang lain menyerah. Dan ketika kau menggabungkan disiplin dengan sabar, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Pikiranmu mulai berubah. Otakmu mulai terbiasa dengan pola baru. Bawah sadarmu mulai menerima identitas baru. Pada titik ini, kau tidak lagi hanya berlatih. Kau sedang menciptakan dirimu yang baru. Ingatlah, doa tanpa disiplin adalah angan-angan. Tapi doa dengan disiplin adalah kekuatan tak terbendung. Kau mungkin berkata, "Tapi aku lemah. Aku tidak punya cukup energi untuk melawan pikiran ini setiap hari." Dengarkan ini. Tidak ada seorang pun yang kuat setiap hari. Bahkan orang-orang sukses yang kau kagumi, mereka pun pernah merasa lelah. Bedanya, mereka tetap melangkah, meski pelan. Mereka tetap berdoa, meski dengan air mata. Mereka tetap menjaga disiplin, meski hati terasa berat. Karena mereka tahu,
Kemenangan bukan diraih dalam satu hari. Visi besar bukan dibangun dalam satu malam. Semua butuh waktu. Semua butuh latihan. Dan jika hari ini kau sedang merasa kalah, ingatlah satu hal. Itu bagian dari proses. Kekalahan kecil hanyalah ujian untuk melihat apakah kau benar-benar menginginkan perubahan ini. Jangan takut dengan pertempuran di dalam pikiranmu, karena setiap kali kau melawan, kau semakin kuat. Setiap kali kau bangkit, kau semakin dekat dengan kemenangan. Bayangkan dirimu seperti pedang yang ditempa. Api memang panas, pukulan memang sakit. Tapi tanpa api dan pukulan, pedang tidak akan pernah tajam. Kau sedang ditempa, dan sebentar lagi kau akan bersinar. Dan ketika saat itu tiba, kau akan melihat ke belakang dan berkata, "Aku bersyukur tidak menyerah." Di blok terakhir nanti, aku akan membawamu ke gambaran yang lebih indah. Gambaran tentang hidup barumu. Hidup yang damai, berlimpah, penuh makna. Hidup yang bisa kau raih jika kau berani teruskan langkah ini. Bayangkan sejenak, hari itu akhirnya datang. Hari ketika kau bangun di pagi hari, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dadamu terasa ringan. Tidak ada lagi bayangan kelam yang menekanmu. Tidak ada lagi beban pikiran yang membuat langkahmu berat. Kau menatap cermin, dan orang yang kau lihat bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Orang itu adalah dirimu yang baru. Dirimu yang telah memilih untuk berhenti memikirkan hal yang menahannya. Dirimu yang telah berani mengganti pikiran lama dengan keyakinan baru. Apa yang berubah? Bukan dunia luar. Dunia tetap sama. Matahari tetap terbit dari timur. Orang-orang di sekitarmu tetap menjalani hidup mereka. Tapi yang berubah adalah cara pandangmu, cara jiwamu merespons setiap kejadian. Dan karena itu, dunia yang sama kini terlihat berbeda. Kau mulai melihat peluang di tempat yang dulu kau anggap buntu. Kau mulai menemukan senyum di momen yang dulu hanya berisi keluhan. Kau mulai merasakan rezeki datang dari arah yang bahkan tidak pernah kau bayangkan. Inilah transformasi yang sesungguhnya. Transformasi yang tidak hanya mengubah rekening bankmu, tapi juga hatimu. Transformasi yang tidak hanya memberimu kesuksesan materi, tapi juga kedamaian batin. Bayangkan bagaimana rasanya ketika doa-doamu tidak lagi terasa seperti kata-kata kosong yang terbang ke langit. Tapi doa-doamu terasa nyata, hidup, bergetar, dan mulai terjawab satu persatu. Bayangkan ketika setiap langkahmu terasa seperti diarahkan. Seperti semesta membuka jalan, membimbingmu menuju tempat-tempat yang lebih baik, mempertemukanmu dengan orang-orang yang membawa cahaya ke dalam hidupmu. Bukankah itu hidup yang kau impikan? Hidup yang penuh makna. Hidup yang bukan hanya soal bekerja dan bertahan, tapi hidup yang benar-benar dijalani dengan syukur dan keyakinan. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan kecil. Berhenti memikirkan hal yang salah, dan mulai memberi ruang pada pikiran yang benar. Napoleon Hill berkata, "Apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini pikiran, bisa diraih oleh manusia." Kata-kata ini bukan sekadar teori, ini adalah hukum alam. Sama seperti hukum gravitasi. Tidak terlihat, tapi selalu bekerja. Sekarang, saat kau sudah memahami perjalanan ini dari awal sampai akhir, aku ingin kau membayangkan masa depanmu dengan lebih jelas. Tutup matamu sejenak dan lihatlah. Siapa dirimu 5 tahun ke depan jika mulai hari ini kau benar-benar menjaga pikiranmu? Lihat wajahmu yang tersenyum tenang. Lihat keluargamu yang bahagia. Lihat bisnismu, pekerjaanmu, atau jalan hidupmu yang penuh berkah. Rasakan kebebasan finansial yang memberimu ruang untuk memberi, bukan hanya menerima. Rasakan kesehatan tubuhmu yang kuat, penuh energi. Rasakan imanmu yang semakin dalam, yang membuatmu tak lagi goyah saat badai datang. Itulah dirimu. Itu bukan mimpi kosong. Itu adalah kemungkinan nyata yang menunggu untuk diwujudkan.
Dan ketika kau sampai di sana, kau akan sadar, setiap disiplin kecil, setiap doa dengan iman, setiap autosugesti yang kau ucapkan, semuanya membentuk dirimu yang baru. Inilah hidup yang lebih tinggi frekuensinya. Hidup di mana energi positif menarik energi positif. Hidup di mana rezeki bukan lagi sesuatu yang kau kejar dengan panik, tapi sesuatu yang datang padamu. Karena getaran jiwamu sudah selaras dengan semesta. Lihatlah, kau sudah berjalan jauh. Dari rasa sakit, dari keterjebakan, dari keraguan, menuju harapan, menuju penemuan, menuju disiplin, dan kini menuju transformasi. Dan biarkan aku mengingatkanmu, ini bukan akhir, ini adalah awal. Awal dari bab baru hidupmu. Bab di mana kau memilih untuk hidup dengan kesadaran, dengan iman, dengan pikiran yang terjaga. Hari ini, kau bukan lagi penonton hidupmu. Kau adalah penulis. Kau adalah sutradara. Kau adalah pencipta kisahmu sendiri. Ingatlah, kau tidak sendirian. Setiap kata yang kau dengar hari ini, setiap getaran yang masuk ke hatimu, adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar membimbingmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Semesta tidak pernah menutup pintunya. Yang perlu kau lakukan hanyalah terus membuka pikiranmu, menjaga hatimu, dan melangkah dengan keyakinan. Dan jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jangan biarkan perjalananmu berhenti di sini. Klik tombol subscribe sekarang juga. Bukan hanya untuk mendengar pesan berikutnya, tapi sebagai simbol bahwa kau berkomitmen pada perubahan ini. Karena ini bukan sekadar video. Ini adalah panggilan. Sebuah undangan untuk hidup yang lebih bermakna, lebih kaya, lebih berlimpah. Ingatlah, kau sudah lebih dekat daripada yang kau kira. Dan mulai hari ini, berhentilah memikirkan hal yang salah. Karena begitu kau berhenti, kau akan melihat hidupmu berubah drastis. Klik subscribe sekarang, karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan menuju hidup yang benar-benar layak kau jalani.